podcast ASN Talent Academy. Bincang-bincang ringan, tapi mudah. Halo Sobat ASN, kita ketemu lagi di podcast ASN Talent Academy. Kali ini kita akan ngobrol tentang nasionalisme. Jangan keburu di skip dulu. Bukan nasionalisme definisi yang berat-berat seperti itu ya. Kalau masalah definisi Mas Sobat ASN masih bisa googling sendiri. Kita sekarang akan ngomongin nasionalisme dari kacamata seorang ASN milenial. Saat ini kita sudah kedatangan seorang ASN milenial yang kebetulan termasuk kategori aktif, kreatif, dan juga inovatif. Plus dia adalah seorang penulis puisi. Aswar Aswin. Halo Bang Aswar, apa kabar? Halo Mbak Niken, baik. Nah, kita akan sedikit ngobrol masalah nasionalisme nih. Akhir-akhir ini kan lumayan lah ya jadi bahan perdebatan sebenarnya. Sejauh mana sih nasionalisme kamu? Sudah seberapa sih yang bisa wujud bentuk nasionalisme kamu? Tapi sebenarnya nasionalisme itu kalau dari sisi Mas Bar nih, sebagai penulis puisi apalagi. Kira-kira apa sih yang ada di kepalanya Bang Aswar kalau misalnya kita ngomong masalah nasionalisme? Ya, kalau bicara soal nasionalisme tuh saya paling senang dengan ungkapan Bung Karno dulu ya. Dia bilang kalau nasionalisme zaman Bung Karno itu adalah melawan penjajahan. Tapi nasionalisme bagi penerusnya lebih berat. Bagi kita itu lebih berat karena kita melawan bangsa sendiri. Jadi musuh-musuhnya nggak kelihatan, bisa jadi orang di dalam masyarakat kita sendiri atau bahkan lebih ekstrim mungkin diri kita sendiri musuh dari nasionalisme itu. Gak hanya orang lain tapi juga balik lagi ke diri kita sendiri ya? Betul. Di Indonesia itu, kita kan tahu nih kalau namanya Indonesia itu kan udah Bhinneka Tunggal Ika ya. Banyak keragaman, banyak suku, banyak agama. Nah sebenarnya kalau Bang Aswar sendiri nih ngelihat keberagaman, ini bagaimana sih seorang Aswar Aswin melihat keberagaman yang ada di Indonesia? Ya, kalau soal keberagaman kan kita sudah punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu semboyan yang sangat melampaui zamannya gitu ya. Bagaimana kita yang udah telanjur berbeda gitu ya, suku, agama, golongannya gitu. Tapi kita berusaha disatukan oleh satu semboyan itu. Dan menurut saya kalau itu bisa kita terapkan secara konsisten, Pancasila itu atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menerima bahwa kita berbeda, tapi kita tidak mencari perbedaan terus-menerus, tapi justru mencari titik temu terus-menerus. Bisa menerima berbeda, tapi tidak mempermasalahkan perbedaan. Betul. Jadi kalau misalnya kita sesama teman kantor, sesama rekan, dari beda suku, agama, ras itu seharusnya bukan menjadi suatu kendala untuk kita berseteru ataupun mungkin menghalangi kita bekerja, tapi harusnya justru memperkaya kita gitu. Betul. Ya? Jadi keragaman itu justru jadi semacam kekuatan kita gitu. Jadi perbedaan-perbedaan itu justru saling melengkapi dan itu justru bisa jadi tajam gitu bagi kita dalam proses kemajuan gitu. Nah ini penutup nih. Karena kalau kita lihat bahwa sekarang ini sepertinya banyak justru ASN milenial ya dan juga generasi muda pada umumnya seperti kehilangan arah gitu. Seperti apa istilahnya namanya kalau anak muda zaman sekarang itu bilangnya terlalu menikmati senja dan hidupnya penuh dengan drama ala-ala drama Korea. Jadi justru malah sering memperdebatkan masalah perbedaan gitu kan ya. Terus kemudian saling menjatuhkan satu sama lain hanya karena pendapat pribadi atau justru kadang-kadang sampai membawa agama, ras dan sebagainya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu ada saran nggak? Kalau bagi anak muda yang kehilangan arah, saran saya pakai GPS. Waduh. Tapi bagi yang penikmat senja, saya juga punya pengalaman ya. Mungkin hampir setiap orang mengalami masa-masa itu. Tapi justru masa-masa itu, fase kehilangan arah itu justru harus dipahami sebagai waktunya kita untuk mendefinisikan kembali hidup. Kemudian mensyukuri orang-orang yang ada di sekitar kita, yang peduli dengan kita. Kemudian bagaimana kita nantinya bisa mengelola diri kita sendiri untuk lebih baik ke depannya. Dan Pancasila itu kan sudah menjadi pedoman bagi kita untuk
bagaimana kita mengelola kemajuan di masa sekarang. Kayak bilang Mbak Niken tadi kan, kita itu sekarang nasionalisme tuh udah nggak berat-berat lagi karena musuhnya udah bukan penjajah. Jadi kita harus menempatkan nasionalisme itu pada bukan lagi mempertahankan kemerdekaan, karena kita sudah berhasil dulu mempertahankan kemerdekaan kakek nenek kita. Sekarang kita itu justru titik tekannya pada memajukan diri bangsa kita. Oh ya, kalau saya itu punya semboyan, anak muda tuh harus terciduk. Terciduk? Terciduk. Gimana maksudnya terciduk? Terciduk tuh singkatan itu ya. Terampil, cerdas, inovatif demi untuk kemajuan. Jadi kalau anak muda kehilangan arah, diulang ya, lagi. Terampil, lanjut, cerdas, inovatif demi untuk kemajuan. demi untuk kemajuan. Mohon dicatat ya. Terciduk ini. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Ya, jadi kalau kehilangan arah, ya diarahkan saja semuanya untuk kemajuan gitu. Jadi kita perbuatan kita sendiri, kita bangun pagi, datang ke kantor tepat waktu, pulang juga tepat waktu, tenggo ya. Itu akan mengantarkan orang sekitar kita, organisasi kita, bahkan dalam konteks yang lebih luas negara kita pada kemajuan. Baik, Sobat ASN, itulah obrolan kita tadi. Jadi karena kita merdeka bukan berarti nasionalisme sudah bukan barang yang usang, tapi justru ini adalah sesuatu bagi kita untuk mempertahankan itu justru lebih berat karena kita harus melawan diri kita sendiri daripada sesuatu yang terlihat. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Oke, Bang Aswar, makasih sudah menyempatkan ngobrol-ngobrol bareng kita di tengah kesibukannya untuk berkinerja dan juga membuat puisi. Kita harus undur diri. Saya Niken. Saya Azwar. Bye.